Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah sifat yang sering kali luput dari perhatian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Tapi dampaknya bisa luar biasa, yaitu sifat dermawan. Siapa sangka di balik tindakan memberi, tersimpan kekuatan untuk mengubah takdir, menebarkan senyum, bahkan mungkin membuka pintu rezeki yang tak terduga. Bersiaplah untuk terinspirasi dan menemukan betapa membahagiakannya ketika tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bersama saya Devi Yulia akan membahas mengenai sifat dermawan yang bukan hanya sekedar memberi namun juga membangun hati. Di antara sekian banyak sifat mulia yang diajarkan dalam setiap agama dan kearifan lokal, kedermawanan adalah salah satu yang paling universal dan mendalam maknanya. Bukan hanya sekedar tindakan memberi sebagian harta atau waktu, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengakar pada kesadaran akan keberlimpahan, empati, dan keinginan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Kedermawanan adalah jembatan yang menghubungkan hati ke hati, mengurangi jurang perbedaan, dan menyalakan harapan di tengah kegelapan. Pada dasarnya, dermawan adalah manifestasi dari jiwa yang besar. Seseorang tidak perlu kaya raya untuk menjadi dermawan. Kekayaan sejati seorang dermawan terletak pada kelapangan hati dan kemauan untuk berbagi. Meskipun hanya sedikit kisah tentang orang sederhana yang berbagi apa yang mereka punya, meskipun itu berarti mereka sendiri kekurangan, seringkali jauh lebih menyentuh dan menginspirasi daripada sumbangan besar dari kaum berada. Manfaat kedermawanan tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh si pemberi itu sendiri. Secara spiritual, banyak ajaran agama yang menjanjikan pahala berlipat ganda, keberkahan, dan ketenangan batin bagi mereka yang gemar berbagi. Rasa puas dan bahagia yang muncul setelah membantu orang lain adalah imbalan yang tak ternilai, sebuah ganjaran instan yang menguatkan jiwa. Di sisi lain, bagi penerima, kedermawanan adalah harapan yang baru. Sekecil apapun bantuan yang diberikan, bisa jadi itu adalah tali penyelamat yang mereka butuhkan. Sebuah makanan, sebuah tempat berlindung, sebuah beasiswa, atau bahkan sekedar kata-kata penyemangat dapat mengubah arah hidup seseorang yang sedang putus asa. Kedermawanan juga memiliki dampak sosial yang besar. Ia membangun fondasi solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Ketika individu dan kelompok saling berbagi, terbentuklah jaring pengaman sosial yang kuat, di mana yang kuat membantu yang lemah, dan yang punya kelebihan menopang yang kekurangan. Namun, kedermawaan juga harus dilakukan dengan bijak. Memberi tanpa perhitungan atau tanpa memahami akar masalah justru bisa menciptakan ketergantungan. Kedermawanan yang efektif adalah yang memberdayakan, yang bukan hanya memberikan ikan, tetapi juga mengajarkan cara memancing. Ini membutuhkan empati yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan penerima.
Tantangan dalam kedermawanan adalah ketika ego mengambil alih. Kadangkala seseorang memberi dengan harapan pujian, pengakuan, atau balasan. Kedermawanan yang tulus adalah yang dilakukan tanpa pamrih, semata-mata karena niat baik dan keinginan untuk menolong tanpa mengharapkan apapun kembali. Dermawan juga bisa berarti memberi waktu dan perhatian. Di era digital ini, banyak orang yang kesepian dan membutuhkan perhatian. Meluangkan waktu untuk mendengarkan, memberikan nasihat, atau sekedar hadir bagi mereka yang membutuhkan adalah bentuk kedermawanan yang tak kalah berharga dari materi. Kedermawanan juga dapat diartikan sebagai kemurahan hati dalam memaafkan, melepaskan dendam, dan memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita adalah bentuk kedermawanan jiwa yang membutuhkan kekuatan batin luar biasa. Ini membebaskan baik pemberi maaf maupun yang dimaafkan. Di dunia yang semakin individualistis, sifat dermawan menjadi semakin penting, mengingatkan bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan, saling membutuhkan dan saling bergantung. Kebaikan yang kita tebarkan akan berbalik kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Jadi, mari kita terus pupuk sifat dermawan dalam diri. Mulailah dari hal-hal kecil, dari lingkungan terdekat. Jadikan berbagi sebagai kebiasaan, bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena dorongan hati yang tulus. Karena pada akhirnya, apa yang kita berikan, itulah yang akan kekal. Itu adalah rangkuman tentang indahnya sifat dermawan. Ternyata memberi itu bukan cuma soal materi ya, tapi juga tentang kelapangan hati, ketulusan, dan keyakinan bahwa setiap kebaikan pasti akan kembali. Semoga setelah ini kita semua makin tergerak untuk berbagi, menabur benih kebaikan, dan merasakan langsung kebahagiaan sejati dari sebuah kedermawanan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya ya. Saya Devi Yulia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java Televisi. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.